Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang dicintai, saudara yang iri. Tidak semua ujian datang dalam bentuk kesusahan dan penderitaan. Ada ujian yang justru hadir melalui cinta, perhatian, dan keistimewaan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji sejak usia yang sangat muda. Bukan dengan kelaparan atau kemiskinan, melainkan dengan kasih sayang yang besar dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Kasih sayang yang tulus ini, tanpa disadari, menjadi pemantik kecemburuan di hati saudara-saudaranya. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari istri yang sangat dicintainya, Rahil. Sejak kecil, Yusuf dikenal sebagai anak yang lembut tutur katanya, bersih hatinya, dan menenangkan jiwa siapapun yang memandangnya. Wajahnya bercahaya, akhlaknya terjaga, dan sikapnya penuh adab. Namun keistimewaan Yusuf tidak berhenti pada paras dan perangainya saja. Ia juga dikenal sebagai anak yang sangat dekat dengan ayahnya. Ketika Rahil wafat, Yusuf masih berusia belia. Kehilangan sosok ibu di usia muda adalah luka yang tidak ringan. Nabi Yakub memahami hal itu dengan sangat baik. Sebagai seorang ayah, terlebih lagi sebagai seorang nabi, ia mencurahkan perhatian lebih kepada Yusuf. Ia menguatkan Yusuf dengan kelembutan, menuntunnya dengan kasih, dan menjaganya dari kerasnya dunia. Semua itu dilakukan bukan karena pilih kasih, melainkan karena rasa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang kehilangan pelukan seorang ibu. Namun, apa yang lahir dari cinta di satu sisi, justru melahirkan iri di sisi yang lain. Saudara-saudara Yusuf mulai memperhatikan bagaimana ayah mereka begitu memanjakan Yusuf. Mereka melihat bagaimana Yusuf selalu berada dekat dengan Nabi Yakub. Bagaimana tutur kata sang ayah lebih lembut ketika berbicara kepadanya. Dan bagaimana perhatian itu tampak lebih besar dibandingkan kepada mereka. Awalnya, perasaan itu hanya berupa kegelisahan kecil. Sebuah tanya di dalam hati yang belum berani diucapkan. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah menjadi kecemburuan. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan Yusuf. Mereka merasa lebih pantas mendapatkan kasih ayah karena jumlah mereka lebih banyak, usia mereka lebih dewasa, dan tenaga mereka lebih kuat. Dalam benak mereka, Yusuf hanyalah seorang anak kecil yang tidak melakukan apa-apa. Namun, mendapatkan cinta yang begitu besar, kecemburuan yang tidak dikendalikan, akan berubah menjadi dengki. Dan dengki adalah penyakit hati yang paling berbahaya, karena ia membuat seseorang membenarkan keburukan. Hati yang dikuasai dengki akan melihat kezaliman sebagai solusi, dan pengkhianatan sebagai jalan keluar. Inilah yang perlahan-lahan terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Pada suatu hari, mereka berkumpul dan bermusyawarah. Mereka saling mencurahkan isi hati yang selama ini terpendam. Kata demi kata terucap, keluhan demi keluhan mengalir, hingga akhirnya satu kesimpulan pun terbentuk di antara mereka. Mereka merasa bahwa Yusuf adalah sumber dari semua masalah. Selama Yusuf ada, selama itu pula perhatian ayah mereka tidak akan kembali sepenuhnya. Dari sinilah lahir sebuah rencana yang kelam. Sebuah rencana yang tidak hanya melukai seorang anak kecil, tetapi juga mengoyak hati seorang ayah dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mereka sepakat bahwa Yusuf harus disingkirkan, entah dengan cara dijauhkan atau dengan cara lain yang lebih kejam. Yang penting, Yusuf tidak lagi berada di dekat ayah mereka. Setelah rencana itu disepakati, mereka menyusun cara untuk melaksanakannya. Mereka tahu bahwa Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf dan tidak akan mudah melepaskannya. Maka mereka pun merancang tipu daya dengan kata-kata yang manis dan janji-janji palsu. Mereka mendatangi Nabi Yakub dengan wajah yang dibuat penuh kejujuran. Mereka berkata bahwa mereka ingin mengajak Yusuf bermain, bersenang-senang, dan menikmati waktu bersama. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa Yusuf akan aman bersama mereka. Nabi Yakub mendengarkan dengan hati yang gelisah. Sebagai seorang nabi, ia memiliki firasat yang tajam. Ada rasa takut yang sulit ia jelaskan. Ia khawatir Yusuf akan ditimpa bahaya. Khawatir ia akan dimakan serigala ketika mereka lengah. Namun saudara-saudara Yusuf bersumpah dengan penuh keyakinan. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa mereka akan menjaga Yusuf sebaik mungkin. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Yusuf sampai celaka, maka mereka adalah orang-orang
yang paling merugi. Akhirnya, dengan hati yang berat dan penuh doa, Nabi Yakub mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya. Yusuf pun berangkat dengan wajah polos dan hati yang bersih. Ia tidak menyimpan prasangka buruk sedikitpun. Ia percaya kepada saudara-saudaranya dan menuruti perintah ayahnya dengan penuh adab. Namun Yusuf tidak mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Langkah-langkah kecilnya menuju padang gembalaan itu adalah langkah menuju ujian besar yang telah Allah tetapkan baginya. Dan tanpa ia sadari, kasih sayang ayah yang selama ini ia rasakan akan segera digantikan oleh sunyinya pengkhianatan. Di kejauhan, Nabi Yakub memandang kepergian Yusuf dengan hati yang tidak tenang. Ia berdoa dalam diam, memohon perlindungan Allah untuk putra kesayangannya. Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, namun ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan di saat itulah, kisah Nabi Yusuf mulai memasuki babak yang paling gelap. Sebuah babak yang akan menguji kesabaran seorang anak, mengguncang hati seorang ayah, dan membuka jalan bagi takdir besar yang telah Allah siapkan sejak awal. Nabi Yusuf alaihissalam. Sumur pengkhianatan dan kesabaran seorang ayah. Langkah-langkah Yusuf kecil menyusuri padang bersama saudara-saudaranya terasa ringan di awal perjalanan. Ia berjalan dengan penuh kepolosan, percaya bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah pelindung dan keluarganya sendiri. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin asing suasana yang dirasakan Yusuf. Percakapan mulai berkurang, wajah-wajah yang tadi ramah berubah dingin, dan sikap saudara-saudaranya terasa berbeda dari biasanya. Yusuf belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi hatinya mulai diliputi rasa takut yang samar. Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari pandangan siapapun, salah satu dari mereka menghentikan langkah. Di hadapan mereka terbentang sebuah sumur tua, dalam dan gelap, seakan telah lama ditinggalkan. Yusuf memandang sumur itu dengan heran. Ia belum sempat bertanya, ketika tangan yang seharusnya melindunginya justru mulai menarik dan mendorongnya. Di saat itulah, Yusuf menyadari bahwa ia telah dikhianati. Ia memohon, memanggil nama saudara-saudaranya, berharap ada satu hati yang tersentuh. Namun dengki telah menutup pintu kasih. Tanpa belas kasihan, mereka sepakat memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tubuh kecil itu pun terjatuh ke dalam kegelapan, disertai rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sumur itu sunyi, gelap, dingin. Yusuf sendirian, terpisah dari dunia yang selama ini ia kenal. Namun, justru di saat semua pertolongan manusia terputus, pertolongan Allah datang dengan cara yang paling menenangkan. Allah mewahyukan kepada Yusuf bahwa suatu hari nanti, ia akan menceritakan perbuatan saudara-saudaranya itu kepada mereka. Di saat mereka tidak menyadarinya, wahyu itu menenangkan hati Yusuf. Ia memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Sementara Yusuf berada di dasar sumur, saudara-saudaranya bergegas pulang menjelang malam. Mereka membawa rencana kebohongan yang telah disusun rapi untuk meyakinkan ayah mereka. Mereka menyembelih seekor kambing dan melumuri baju Yusuf dengan darahnya. Dengan wajah yang dibuat penuh kesedihan, mereka mendatangi Nabi Yakub alaihissalam sambil menangis terseduh-seduh. Mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala ketika mereka sedang berlomba dan lengah menjaganya. Tangisan itu terdengar pilu, tetapi kata-kata mereka tidak mampu menipu hati seorang nabi. Nabi Yakub menerima baju Yusuf dengan tangan yang gemetar. Ia memandang baju itu dengan saksama di bawah cahaya. Ia membalik-balikan kain tersebut, memperhatikannya dengan penuh ketelitian. Tidak ada robekan, tidak ada bekas cakaran, tidak ada tanda-tanda bahwa baju itu pernah diserang binatang buas. Hati Nabi Yakub mengetahui kebenaran yang pahit. Ia tahu bahwa anak Kenania telah berbohong. Namun ia juga tahu bahwa amarah tidak akan mengembalikan Yusuf, dan pertengkaran tidak akan mengubah takdir. Maka Nabi Yakub memilih jalan yang paling berat bagi seorang ayah, yaitu bersabar dengan kesabaran yang indah. Ia berkata bahwa kesabaran itulah yang akan menjadi sandarannya, dan hanya kepada Allah ia memohon pertolongan
atas apa yang mereka ceritakan. Sejak hari itu, kesedihan menetap di hati Nabi Yakub. Ia menangisi Yusuf dalam diam, mengadu kepada Allah dalam doa-doa panjang di malam hari. Ia tidak meratap di hadapan manusia, tetapi hatinya terus terhubung dengan Robnya. Kesabarannya bukanlah kesabaran yang pasrah tanpa harapan, melainkan kesabaran yang penuh keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Adil. Hari demi hari berlalu. Rumah Nabi Yakub terasa sepi tanpa Yusuf. Setiap sudut mengingatkannya pada putra kecil yang dicintainya. Namun Nabi Yakub tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ia yakin bahwa di balik setiap takdir ada hikmah yang belum terlihat. Di sisi lain, Yusuf masih berada di dasar sumur. Waktu berlalu dengan perlahan. Ia menghadapi kesunyian yang panjang, hanya ditemani oleh doa dan keyakinan. Dalam kegelapan itu, Yusuf belajar tentang keteguhan iman. Ia belajar bahwa manusia bisa berkhianat, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Sumur itu menjadi tempat pertama Yusuf belajar berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Ia tidak tahu apakah ia akan diselamatkan atau dibiarkan. Namun ia percaya bahwa Allah yang menurunkannya ke dalam ujian ini juga Maha mampu mengeluarkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan benar saja, tanpa diketahui oleh Yusuf maupun saudara-saudaranya, takdir Allah mulai bergerak. Jalan keluar yang tidak terduga mulai mendekat. Di luar sumur itu, sebuah kafilah besar sedang menempuh perjalanan jauh. Mereka melintasi padang pasir dengan tujuan menuju Mesir. Perjalanan panjang itu membuat mereka membutuhkan air, dan tanpa mereka sadari, sumur tempat Yusuf berada akan menjadi perhentian mereka. Di saat Nabi Yakub masih menengadahkan tangan dalam doa, dan Yusuf masih menatap langit dari balik kegelapan sumur, roda takdir terus berputar. Pengkhianatan yang dimaksudkan untuk menghancurkan Yusuf justru akan menjadi jalan bagi Allah untuk mengangkat derajatnya. Kesedihan seorang ayah tidak akan sia-sia, dan air mata seorang anak tidak akan terbuang percuma. Sumur yang gelap itu bukanlah kuburan harapan, melainkan pintu menuju babak baru dalam kehidupan Yusuf, sebuah babak yang akan membawanya keluar dari kesunyian, menuju perjalanan yang jauh, dan akhirnya menuju negeri yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan disitulah kisah Nabi Yusuf akan berlanjut, ketika tangan takdir Allah menjangkau sumur itu melalui orang-orang yang sama sekali tidak mengenalnya. Kisah tentang bagaimana Yusuf diangkat dari dasar kegelapan menuju perjalanan yang penuh misteri akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Dari dasar sumur menuju perjalanan takdir ke Mesir, di saat Yusuf masih berada di dasar sumur, dalam kesunyian yang panjang dan gelap, takdir Allah bergerak dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Jauh dari tempat itu, sebuah kafilah besar sedang menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir. Kafilah itu dikenal sebagai Sayyarah, rombongan para musafir dan pedagang yang menuju negeri Mesir. Perjalanan mereka melelahkan, dan kebutuhan akan air menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Ketika matahari mulai condong dan panas semakin terasa, kafilah itu memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat yang mereka kenal memiliki sumber air. Tanpa mereka ketahui, tempat itu adalah lokasi sumur tempat Yusuf dibuang. Seorang dari rombongan itu ditugaskan untuk menurunkan timba ke dalam sumur. Ia mengira bahwa yang akan ia angkat hanyalah air untuk menghilangkan dahaga mereka. Namun, apa yang terjadi jauh di luar dugaan. Ketika timba itu diturunkan, Yusuf yang berada di dalam sumur melihatnya sebagai satu-satunya harapan. Dengan sisa tenaga dan keyakinan, ia bergelantungan pada tali timba itu. Saat timba diangkat ke atas, orang yang menariknya terkejut bukan main. Ia tidak melihat air, melainkan seorang anak muda yang tampan, dengan wajah bersih dan sorot mata yang menenangkan. Orang itu berseru dengan penuh kegembiraan, mengira bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar. Dalam pandangan mereka, Yusuf bukanlah seorang anak yang dizalimi, melainkan sebuah barang berharga yang bisa diperjualbelikan. Tanpa mengetahui siapa Yusuf sebenarnya, tanpa mengenal latar belakang dan kemuliaan yang Allah persiapkan baginya, mereka menyembunyikan Yusuf di antara barang dagangan mereka. Bagi Yusuf,
Saat itu adalah peralihan besar dalam hidupnya. Ia terangkat dari sumur yang gelap, namun bukan menuju kebebasan, melainkan menuju kehidupan yang tidak ia kenal. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ayah yang sangat ia cintai, dan meninggalkan masa kecilnya dengan cara yang begitu menyakitkan. Namun di balik semua itu, Allah sedang memindahkannya menuju tempat di mana takdir besarnya akan dimulai. Perjalanan menuju Mesir terasa panjang bagi Yusuf. Setiap langkah unta yang bergerak menjauhi tanah Kanaan terasa seperti menariknya semakin jauh dari rumah. Di sepanjang perjalanan itu, Yusuf lebih banyak diam. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya, mendengarkan percakapan yang tidak ia pahami sepenuhnya, dan menahan rindu yang semakin menyesakkan dada. Namun Yusuf tidak meratap. Ia telah belajar di sumur bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah bersabar dan mempercayakan urusannya kepada Allah. Di dalam hatinya, Yusuf terus berdoa. Ia memohon perlindungan Allah, memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang menantinya. Ia tidak mengetahui bahwa setiap langkah yang membawanya menjauh dari ayahnya justru mendekatkannya pada rencana Allah yang agung. Allah Maha mengetahui apa yang Yusuf tidak ketahui, dan Allah Maha lembut dalam mengatur takdir hambanya. Setibanya di Mesir, kafilah itu segera mencari tempat untuk menjual barang dagangan mereka. Di antara barang-barang itulah, Yusuf turut diperlakukan sebagai komoditas. Ia dijual dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham saja. Harga itu begitu rendah, seakan Yusuf tidak memiliki nilai apapun. Mereka yang menjualnya merasa tidak tertarik kepadanya, karena mereka tidak mengetahui siapa Yusuf sebenarnya. Namun Al-Quran menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ketika manusia merendahkan, Allah justru sedang meninggikan. Ketika manusia menilai dengan harga yang murah, Allah sedang menyiapkan kemuliaan yang mahal nilainya. Yusuf mungkin dijual sebagai budak, tetapi di sisi Allah, ia adalah hamba pilihan yang sedang ditempa. Orang yang membeli Yusuf bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang pembesar Mesir, pejabat tinggi dalam pemerintahan kerajaan yang dikenal dengan nama Al-Aziz. Ketika Al-Aziz melihat Yusuf, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan dalam diri Yusuf, ada kecerdasan yang terpancar dari matanya, dan ada kewibawaan yang tidak lazim dimiliki oleh seorang anak seusianya. Al-Aziz membawa Yusuf ke rumahnya dan memerintahkan istrinya agar memuliakan Yusuf dan memberinya tempat yang layak. Ia berkata bahwa Yusuf mungkin akan membawa manfaat besar bagi mereka, atau bahkan diangkat sebagai anak. Kalimat itu bukan sekadar ucapan biasa, melainkan bagian dari takdir Allah yang mulai menampakkan arahnya. Bagi Yusuf, rumah Al-Aziz adalah dunia yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia kenal. Dari kehidupan sederhana di rumah ayahnya, kini ia berada di lingkungan istana yang penuh aturan, kemewahan, dan tanggung jawab. Namun Yusuf tidak larut dalam keindahan dunia. Ia tetap menjaga adab, menjaga lisan, dan menjaga keimanannya. Ujian demi ujian telah mengajarkannya untuk selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada keadaan. Allah pun memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Yusuf tumbuh di lingkungan yang mendidiknya dengan disiplin, kecerdasan, dan pengalaman hidup yang luas. Sedikit demi sedikit, Allah mengajarkan kepadanya hikmah dan ilmu, termasuk kemampuan menakwil mimpi. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari persiapan Allah untuk masa depan Yusuf. Di saat Yusuf mulai menata hidupnya di negeri asing, Nabi Yakub masih hidup dalam kerinduan yang dalam. Ayah dan anak itu terpisah oleh jarak yang jauh, namun doa Nabi Yakub tidak pernah terputus. Ia masih yakin bahwa Allah akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf, meski ia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Kisah Yusuf kini telah berpindah dari sumur menuju istana, dari kegelapan menuju cahaya yang samar. Namun perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Justru di tempat yang tampak aman dan mulia itulah, Yusuf akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang bukan hanya menguji kesabaran, tetapi juga kehormatan dan keteguhan imannya. Dan pada episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Yusuf diuji
di dalam istana, bagaimana ia menghadapi godaan dan fitnah, serta bagaimana Allah tetap membersamainya di setiap langkah. Sebab, bagi hamba yang Allah cintai, ujian tidak berhenti ketika hidup mulai tampak mudah. Justru di sanalah keimanan diuji dengan cara yang paling halus dan paling berat. Ujian kehormatan di istana, dan awal fitnah besar. Hari-hari Yusuf berlalu di istana Al-Aziz dengan ketenangan yang perlahan terbentuk. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang matang, bukan hanya dalam fisik, tetapi juga dalam akhlak dan keimanan. Lingkungan istana yang penuh kemewahan tidak membuatnya lalai, justru menguatkan kesadarannya bahwa segala kenikmatan dunia hanyalah titipan. Yusuf menjalani setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga adab dalam berbicara, serta menunjukkan kejujuran dan kecerdasan yang membuatnya dipercaya oleh Al-Aziz. Allah menganugerahkan kepada Yusuf rupa yang menawan dan kepribadian yang mulia. Ketampanan Yusuf bukan sekadar keindahan fisik, melainkan keteduhan yang memancarkan kebersihan hati. Setiap orang yang melihatnya merasakan ketenangan, namun di balik anugerah itu tersimpan ujian yang berat. Sebab tidak semua manusia memandang nikmat dengan syukur. Sebagian justru memandangnya dengan hawa nafsu. Istri Al-Aziz mulai memperhatikan Yusuf dengan pandangan yang berbeda. Pada awalnya, ia hanya mengagumi kecerdasan dan ketekunan Yusuf dalam bekerja. Namun, perlahan, kekaguman itu berubah menjadi ketertarikan yang tidak semestinya. Hatinya dipenuhi perasaan yang melampaui batas, dan akalnya mulai dikalahkan oleh nafsu. Ia melupakan kedudukannya, melupakan amanah suaminya, dan melupakan batasan yang Allah tetapkan. Suatu hari, ketika istana berada dalam keadaan sepi, istri Al-Aziz berusaha menggoda Yusuf. Ia menutup pintu-pintu istana, menciptakan suasana yang seolah tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Di hadapan Yusuf, ia mengungkapkan keinginannya dengan jelas. Bagi banyak manusia, mungkin inilah saat di mana iman runtuh dan prinsip goyah. Namun tidak bagi Yusuf. Dengan hati yang dipenuhi ketakwaan, Yusuf menolak dengan tegas. Ia mengingat Allah di saat yang paling sulit. Ia berkata bahwa ia berlindung kepada Allah dan tidak akan mengkhianati tuannya yang telah memuliakannya. Yusuf memahami bahwa kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan murka Allah. Ia memilih lari dari dosa, meski harus berhadapan dengan risiko yang besar. Yusuf berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju pintu. Namun di saat yang sama, istri Al-Aziz berusaha menahannya. Ia menarik baju Yusuf dari belakang hingga baju itu robek. Pada momen itulah, pintu terbuka, dan Al-Aziz masuk. Suasana berubah seketika. Kebenaran dan kebohongan berdiri berhadapan. Untuk menyelamatkan dirinya, istri Al-Aziz menuduh Yusuf telah berniat buruk kepadanya. Tuduhan itu berat dan menyakitkan. Yusuf yang selama ini menjaga kehormatan dan amanah, kini dihadapkan pada fitnah yang dapat menghancurkan hidupnya. Namun Allah tidak membiarkan kebenaran tertutup selamanya. Seorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz mengemukakan pendapat yang bijaksana. Ia mengatakan bahwa jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuf bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, maka Yusuf tidak bersalah. Ketika diperiksa, ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Kebenaran pun tampak jelas. Al-Aziz menyadari bahwa istrinya telah berbuat salah, dan Yusuf adalah orang yang benar. Namun, meski kebenaran telah terungkap, fitnah tidak serta-merta hilang. Peristiwa itu mulai menyebar di kalangan wanita-wanita Mesir, menjadi bahan pembicaraan dan gosip yang memanaskan suasana. Para wanita Mesir mencela istri Al-Aziz karena tergila-gila kepada seorang pemuda. Untuk membuktikan bahwa ketertarikannya bukan tanpa alasan, istri Al-Aziz mengundang mereka ke sebuah jamuan. Ia memberikan pisau kepada setiap tamu, lalu memanggil Yusuf untuk keluar menemui mereka. Ketika para wanita itu melihat Yusuf, mereka terpesona hingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Mereka mengakui bahwa Yusuf bukanlah manusia biasa, melainkan sosok yang luar biasa. Namun pengakuan itu tidak membawa kebaikan bagi Yusuf. Justru semakin besar ketertarikan mereka, semakin besar pula ancaman fitnah yang mengelilinginya. Istri Al-Aziz secara terang-terangan menyatakan bahwa Yusuf harus menuruti keinginannya, atau ia akan dipenjara.
Ancaman itu nyata dan menakutkan. Yusuf berada di persimpangan yang sangat sulit. Di satu sisi ada kehormatan dan ketaatan kepada Allah, di sisi lain ada penjara dan penderitaan. Di hadapan ujian itu, Yusuf berdoa dengan sepenuh hati. Ia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya mereka. Ia bahkan menyatakan bahwa penjara lebih ia sukai daripada harus terjerumus ke dalam dosa. Doa itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan iman. Yusuf memilih penderitaan dunia daripada kehinaan di sisi Allah. Allah mengabulkan doa Yusuf dengan cara yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, tetapi penuh hikmah. Yusuf di penjara, meski ia tidak bersalah. Penjara itu adalah ketidakadilan di mata manusia, namun di sisi Allah, penjara itu adalah tempat perlindungan dan persiapan. Allah hendak menyelamatkan Yusuf dari fitnah yang lebih besar dan menyiapkannya untuk peran yang lebih agung. Di balik jeruji penjara, Yusuf kembali diuji. Namun sebagaimana sebelumnya, ia tidak pernah sendirian. Allah selalu bersamanya, menguatkan hatinya dan menuntunnya dalam setiap langkah. Penjara yang sempit itu akan menjadi tempat di mana Yusuf menunjukkan akhlak terbaiknya, menyebarkan kebaikan, dan memperlihatkan bahwa cahaya iman tidak pernah padam, bahkan di tempat yang paling gelap. Di saat Yusuf melangkah masuk ke dalam penjara, kisahnya memasuki babak baru, babak di mana kesabaran diuji lebih dalam, dan pertolongan Allah akan datang dengan cara yang semakin menakjubkan. Karena bagi hamba yang menjaga kehormatannya demi Allah, tidak ada satupun pengorbanan yang sia-sia. Dan di sanalah, di balik dinding penjara yang dingin, Allah sedang menyiapkan jalan bagi Yusuf menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Sebuah kemuliaan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menyelamatkan sebuah negeri dan mempertemukannya kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Kisah ini belum berakhir, karena setelah penjara akan datang kemenangan yang hanya Allah mampu mewujudkannya. Dari gelapnya penjara menuju cahaya kekuasaan dan ampunan, penjara menjadi babak baru dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Dinding-dinding yang sempit dan jeruji besi tidak memadamkan cahaya imannya. Justru di tempat itulah akhlak Yusuf semakin tampak. Ia bersikap sabar, jujur, dan penuh kasih kepada siapapun yang bersamanya. Yusuf tidak mengutuk nasib, tidak menyalahkan manusia, dan tidak mempertanyakan takdir Allah. Ia meyakini bahwa setiap ketetapan Allah selalu membawa hikmah, meski belum terlihat oleh mata. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan yang suma-sima bermimpi. Salah seorang bermimpi memeras anggur, sementara yang lain bermimpi membawa roti di atas kepalanya yang dimakan burung. Keduanya kebingungan dan meminta Yusuf menakwilkan mimpi mereka. Sebelum menjawab, Yusuf mengajak mereka mengenal Allah yang Maha Esa. Ia berdakwah dengan lembut, menjelaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan hanya kepodenia pertolongan diminta. Setelah itu, Yusuf menakwilkan mimpi mereka dengan jujur. Satu akan dibebaskan dan kembali melayani raja, sementara yang lain akan dihukum mati. Semua yang Yusuf sampaikan terjadi persis seperti yang ia katakan. Ketika salah seorang dari mereka dibebaskan, Yusuf menitipkan pesan agar namanya disebutkan di hadapan raja. Namun manusia sering lupa. Tahun demi tahun berlalu, dan Yusuf tetap berada di balik jeruji. Meski demikian, Yusuf tidak putus asa. Ia tahu bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya, bukan pada waktu yang diinginkan manusia. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Tak seorang pun mampu menakwilkan mimpi itu. Barulah kemudian, orang yang pernah bersama Yusuf di penjara teringat kepadanya. Ia menyampaikan bahwa ada seorang pemuda di penjara yang mampu menakwilkan mimpi dengan benar. Utusan raja mendatangi Yusuf dan menyampaikan mimpi tersebut. Yusuf menakwilkannya dengan jelas dan penuh hikmah. Ia menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur, diikuti 7 tahun masa paceklik yang berat. Yusuf tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi juga memberikan solusi, menyimpan hasil panen pada masa subur
agar dapat bertahan pada masa sulit. Takwil itu membuat raja takjub. Ia melihat kecerdasan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki manusia. Namun Yusuf tidak tergesa keluar dari penjara. Ia meminta agar kasus fitnah yang menimpanya diselidiki terlebih dahulu. Yusuf ingin membersihkan namanya, bukan sekadar bebas. Raja pun menyelidiki perkara itu, memanggil para wanita Mesir dan istri Al-Aziz. Kebenaran akhirnya terungkap. Istri Al-Aziz mengakui kesalahannya, dan semua menyaksikan bahwa Yusuf adalah orang yang jujur dan terjaga kehormatannya. Setelah kebenaran tampak jelas, Yusuf dibebaskan dengan penuh kemuliaan. Raja mengangkat Yusuf ke kedudukan tinggi dan mempercayakan kepadanya urusan perbendaharaan negeri. Dari seorang budak dan tahanan, Yusuf kini menjadi pemimpin yang memegang amanah besar. Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, sebagaimana janjinya kepada hamba yang bersabar dan bertakwa. Tahun berlalu, dan masa paceklik pun datang. Kelaparan melanda banyak negeri, termasuk tanah tempat Nabi Yakub alaihissalam tinggal. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Tanpa mengenali Yusuf yang kini berdiri sebagai penguasa, Yusuf mengenali mereka, tetapi menahan diri. Ia menguji hati mereka, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuka jalan taubat dan perbaikan. Melalui rangkaian peristiwa yang penuh hikmah, Yusuf akhirnya mempertemukan mereka kembali dengan adiknya, Bunyamin, dan membuka jati dirinya. Saudara-saudaranya terkejut dan ketakutan. Mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat bertahun-tahun lalu. Namun yang keluar dari lisan Yusuf bukanlah cacian atau balas dendam. Yusuf berkata bahwa pada hari itu tidak ada cercaan bagi mereka. Ia memaafkan, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yusuf mengundang ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, untuk datang ke Mesir. Ketika pertemuan itu terjadi, air mata kebahagiaan mengalir. Luka yang lama terpendam akhirnya terobati. Nabi Yakub kembali memeluk putra yang selama ini ia rindukan. Pada saat itulah, mimpi Yusuf di masa kecil yang dahulu tidak dipahami menjadi nyata. Allah menyempurnakan nikmat-Nya, menyatukan kembali keluarga yang terpisah, dan menegakkan keadilan-Nya dengan cara yang paling indah. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan seringkali melewati lembah kesabaran. Sumur, pengkhianatan, perbudakan, fitnah, dan penjara bukanlah akhir, melainkan tahapan menuju tujuan Allah. Barang siapa menjaga iman, kehormatan, dan kejujuran, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang tak pernah disangka. Di akhir kisah ini, Yusuf menengadahkan doa. Ia memohon agar diwafatkan dalam keadaan berserah diri dan digolongkan bersama orang-orang saleh. Doa itu menutup perjalanan panjang yang penuh ujian, sekaligus membuka pelajaran besar bagi kita semua, bahwa Allah tidak pernah menyonyokan kesabaran seorang hamba. Dan demikianlah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam berakhir bukan dengan dendam, melainkan dengan ampunan, bukan dengan kehinaan, melainkan dengan kemuliaan, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Sebuah kisah yang Allah abadikan agar menjadi cahaya bagi hati-hati yang beriman hingga akhir zaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.